Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini tentunya bersama dengan Antip. Kita akan membahas terkait pola pikir yang keliru dalam berbisnis dilihat dari sisi perpajakan. Nah, jadi jika Anda masih memiliki pola pikir yang demikian, maka tentulah usaha Anda tidak akan berkembang lebih besar lagi. Kira-kira pola pikir seperti apa yang harus dihindari atau yang harus dirubah oleh pebisnis atau Anda yang melakukan kegiatan bisnis? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, pola pikir yang pertama adalah tidak melaporkan omset dengan benar. Nah, ini bagaimana usaha Anda dapat besar jika omset yang dilaporkan sedikit, otomatis keuntungannya juga sedikit. Kemudian menggunakan nama orang lain atau karyawan dalam menjalankan usaha. Nah, ini juga sangat-sangat keliru jika Anda masih melakukan hal ini. Kenapa? Karena berdampak yang sangat-sangat negatif bagi Anda ketika Anda menggunakan nama orang lain atau nama karyawan karena keuntungan yang akan dihasilkan dari usaha yang menggunakan nama orang lain atau nama karyawan, pastinya Anda akan bingung bagaimana menggunakannya, ya, karena tidak atas nama Anda sendiri. Kemudian yang ketiga, melakukan transaksi menggunakan nama orang lain. Nah, ini juga jika Anda masih melakukan hal ini, maka tentunya usaha Anda tidak akan berkembang lebih besar. Kenapa? Karena pasti omset yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena pembelian barang, misalnya contohnya, itu ketika dilakukan pakai nama orang lain, maka tentunya omset yang akan Anda laporkan juga pasti sedikit karena atas pembelian menggunakan nama orang lain, pastinya tidak akan masuk di dalam pelaporan Anda. Namun yang jadi pertanyaan juga adalah bagaimana hasil dari penjualan atas pembelian tersebut Anda gunakannya, pasti pusing. Kemudian selanjutnya adalah membuat laporan keuangan secara manual. Nah, jika Anda mau usaha Anda besar, gunakanlah sistem akuntansi. Saat ini banyak ya sistem akuntansi yang sudah mengakomodir untuk penyusunan laporan keuangan, bahkan sekaligus dengan pelaporan pajaknya. Nah, kemudian jika Anda masih menggunakan secara manual, maka pasti membutuhkan effort yang besar bagi karyawan Anda untuk mencatat, bahkan membuatnya karena harus diinput satu-satu atau dicatat satu-satu untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian menggunakan pihak ketiga dalam membuat laporan keuangan. Nah, jika Anda masih menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyusun laporan keuangan, pastikan si pihak ketiga ini mengetahui alur transaksi Anda, mekanisme dalam menjalankan usaha Anda, agar yang dibuatnya itu tidak keliru, ya, seperti itu. Kemudian tidak menggunakan orang yang ahli di bidang perpajakan dan akuntansi. Nah, jadi jika Anda tidak menggunakan orang yang ahli di bidang akuntansi, pastikan Anda atau karyawan Anda sudah memahaminya agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan, ya. Karena baik perpajakan maupun akuntansi memiliki standarnya masing-masing dan ketentuannya masing-masing yang perlu dipahami dan dipelajari dalam menjalankan bisnis Anda, ya, seperti itu. Karena ada beberapa transaksi yang merupakan objek pajak, ada juga yang misalnya biaya-biaya yang menurut akuntansi dapat dibiayakan, sedangkan menurut pajak tidak. Nah, ini perlu diketahui oleh karyawan Anda jika Anda tidak menggunakan tenaga ahli di dalamnya. Nah, kalau Anda tanya pendapat saya, sebaiknya Anda menggunakan tenaga ahli yang dapat mereview atau melakukan cek review atas pekerjaan yang dilakukan karyawan Anda, ya, supaya menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Double checking, double review itu penting. Kemudian pemilik tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Nah, ini juga sangat-sangat
keliru. Jadi kebanyakan wajib pajak atau pengusaha berpikir seperti ini. Saya sudah capek-capek melakukan bisnis. Nah, perpajakannya nanti karyawan saya yang urus. Nah, itu perlu Anda perhatikan. Setidaknya Anda mengetahui sedikit ya tentang perpajakan karena ini sangat penting. Jadi ketika ada masalah di bidang perpajakan, yang dipanggil menghadap itu Anda. Karyawan Anda paling hanya mendampingi Anda. Tapi si petugas pajak akan menanyai Anda terlebih dahulu. Apakah Anda dapat menjelaskannya atau tidak. Ya, jika Anda pun melakukan atau menggunakan konsultan pajak, pasti diminta untuk Anda ikut dalam proses wawancara atau konfirmasi. Misalnya Anda mendapatkan SP2DK, itu biasanya konsultan pajaknya ikut, kemudian Anda juga harus ikut. Jadi setidaknya Anda harus memiliki pengetahuan walaupun cuma sedikit di bidang perpajakannya, karena yang melakukan bisnisnya Anda. Jadi harus juga atau setidaknya memahami sedikit tentang ketentuan perpajakan, ya seperti itu. Kemudian terkadang juga jika pemilik atau Anda tidak mengetahui perpajakan, ketika ada kasus atau ada masalah dan perlu dijelaskan kepada Anda, itu akan sulit. Jadi baik konsultan pajak maupun karyawan Anda akan sulit menjelaskannya kepada Anda karena pengetahuan Anda di bidang perpajakan itu kurang, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tidak melaporkan harta dengan benar pada SPT tahunan. Nah, ini kebanyakan jika waktu yang dulu-dulu banyak yang melakukan hal ini, jadi banyak harta yang disembunyikan baik secara uang tunai dan aktif atau harta yang tetap lainnya atau berwujud. Nah, ini setelah ada program TA, kemudian ada PPS juga, di sini kita lihat bahwa waktu program pengungkapan sukarela, ada wajib pajak yang disurati oleh AIR-nya, ada harta yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan. Jadi wajib mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Anda tidak melaporkannya dengan benar atau masih ada harta yang Anda sembunyikan sampai saat ini, pasti ya akan diketahui oleh petugas pajak ketika dia melakukan pengecekan. Ya, karena waktu program pengungkapan sukarela demikian terjadi. Untuk itu, sebaiknya dilaporkan saja supaya Anda dapat tidur nyenyak, ya, dan bahkan usaha Anda lebih berkembang pesat lagi karena semuanya sudah dilaporkan. Anda tidak perlu khawatir lagi karena sudah Anda laporkan dan tidak Anda sembunyikan. Seperti itu. Demikian video belajar pajak kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton.